Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241-1005 di mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi rumus dan perhitungan rasio keuangan. Apa itu rumus dan perhitungan rasional keuangan? Pengertian analisis rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, atau arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Beberapa jenis rasio keuangan yang umumnya digunakan dalam analisis rasio antara lain: yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualannya. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio profitabilitas dan rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio investasi. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan atau kembalian kepada investor. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan untuk memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa likuidnya suatu perusahaan dan dapat mengukur seberapa baik kemampuan sebuah perusahaan membayar hutang jangka pendeknya alias hutang tersebut lancar. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Jenis-jenis likuiditas antara lain: yang pertama, rasio cepat. Digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rasio kas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan aktiva kewajiban lancar. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas berguna untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dan menentukan kelayakan kredit yang digunakan pemberi pinjaman. Rasio likuiditas juga penting bagi investor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Solvabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang dengan menggunakan aset sebagai penjamin hutang. Yang menjadi konsep dasar akuntansi solvabilitas perusahaan ini juga merefleksikan kemampuan perusahaan
dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Beberapa jenis rasio solvabilitas yang umum digunakan mengukur keuangan perusahaan antara lain: yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, rasio utang terhadap aset total. Yang ketiga, rasio bunga terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Rumus perhitungan rasio solvabilitas dapat bervariasi tergantung pada jenis rasio yang digunakan. Namun secara umum, rasio solvabilitas dapat dihitung dengan membandingkan beberapa ukuran yang umumnya dinyatakan dengan angka. Beberapa manfaat perusahaan dengan memakai rasio solvabilitas antara lain mempermudah para investor dan manajemen dalam memahami tingkat risiko struktur modal dan pada perusahaan dengan melalui catatan atas suatu laporan keuangan. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio manajemen aset, rasio solvabilitas, rasio utilitas, dan rasio perputaran. Rasio aktivitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain: yang pertama, rasio perputaran persediaan; yang kedua, rasio perputaran piutang; yang ketiga, rasio perputaran aset tetap; yang keempat, rasio perputaran total aset; yang kelima, rasio perputaran modal kerja. Setiap jenis rasio aktivitas memiliki rumus untuk menghitungnya. Rasio aktivitas berguna untuk mengidentifikasi masalah dan membantu perusahaan dalam melakukan koreksi yang dibutuhkan terhadap aktivitas bisnisnya. Rasio ini juga membantu manajemen untuk mengukur beberapa hari piutang dapat ditagih untuk mengestimasi rata-rata piutang dapat ditagih. Pada dasarnya, rasio aktivitas adalah untuk mengukur seberapa cepat bisnis dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai atau penjualan, dan merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik bisnis tersebut dijalankan. Rasio rentabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rentabilitas adalah perbandingan suatu bersih dalam modal atau aktiva menjadi sumber penghasil laba itu sendiri. Rasio rentabilitas juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perusahaan memenuhi kebutuhan finansialnya, baik digunakan dukungan modal asing secara kredit atau sendiri. Ada dua jenis rasio rentabilitas, yaitu yang pertama, rentabilitas bruto. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dan dari penjualan. Yang kedua, rentabilitas bersih. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Manfaat dari analisis rasio rentabilitas adalah untuk mengukur keuntungan bersih yang disesuaikan dengan jenis-jenis laba yang digunakan berdasarkan penjualan. Rasio rentabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja bisnis dan kesehatan finansial perusahaan. Rasio pasar adalah rasio keuangan yang mengukur harga pasar saham perusahaan dalam hubungannya dengan nilai fundamental perusahaan seperti laba bersih, pendapatan, atau nilai buku. Rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga mengelola bisnis bisa mengetahui kondisi keuangan bisnis atau perusahaan dengan baik. Rasio pasar juga digunakan sebagai rasio penilaian serta evaluasi dalam melakukan investasi. Beberapa jenis rasio nilai pasar antara lain: yang pertama, price earning ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui harga wajar saham di dalam perusahaan. Dalam proses perhitungannya akan menggunakan perbandingan antara harga saham dan harga laba. Market to book ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan antara nilai pasar suatu saham dengan nilai bukunya. Earning per share. Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungannya yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Price book value.
Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga pasar saham dan dengan nilai buku saham. Rasio pasar penting untuk melacak nilai saham perusahaan dan membantu investor serta analisis dalam menilai apakah saham perusahaan dihargai tinggi atau rendah. Rumus rasio likuiditas berikut adalah rumus rasio likuiditas yang umum digunakan analisis keuangan. Yang pertama, rasio lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah aset lancar atau kewajiban lancar. Rasio cepat. Rasio ini serupa dengan rasio lancar, namun hanya menggunakan aset lancar yang paling likuid, kas piutang, dan efek lancar. Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, inventaris tidak dimasukkan dalam rumus ini karena sulit ditukar dengan kas. Rumusnya adalah kas tambah piutang sama dengan efek lancar atau kewajiban lancar. Rasio kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Rumusnya adalah kas atau kewajiban lancar. Rasio utang lancar terhadap aset lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah aset lancar atau kewajiban lancar. Dengan memahami rumus-rumus rasio likuiditas, kita dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek dan mengelola likuiditas perusahaan. Dan rasio likuiditas memberi gambaran yang jelas tentang seberapa mampu perusahaan mengatasi situasi darurat. Rumus rasio solvabilitas. Debt to asset ratio. Total hutang atau total aset. Debt equity ratio, total hutang atau total likuiditas. Interest coverage ratio, laba sebelum bunga dan pajak atau bunga. Rumus rasio aktivitas. Inventory turnover ratio, harga pokok penjualan persediaan. Accounts receivable turnover ratio, penjualan kredit atau piutang usaha. Total asset turnover ratio, penjualan atau total aset. Rumus rasio rentabilitas. Return on assets, laba bersih atau total aset. Return on equity, laba bersih atau total ekuitas. Gross profit margin, pendapatan kotor dikurang harga pokok penjualan atau pendapatan kotor. Net profit margin, laba bersih atau pendapatan kotor. Rumus rasio pasar. Price to earnings ratio, harga saham atau laba per saham. Price to book ratio, harga saham atau nilai buku per saham. Market capitalization, saham, harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Kesimpulan, rumus dan perhitungan hasil keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dalam melakukan analisis rasio keuangan, sebaiknya memperhatikan konteks, perbandingan, tren, dan interpretasi hasil analisis rasio keuangan. Contoh kegunaan analisis rasio keuangan antara lain mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, mengevaluasi efektivitas suatu departemen atau tempat kerja, dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ringkasannya, analisis rasio keuangan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Namun, analisis rasio keuangan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.